dari berbagai puluh suku bangsa. Ya. Pada dasarnya sifat kita ini ramah. Sifat asli suku-suku di Nusantara ini ramah, ramah kepada tamu. Bener kan? Ibu-ibu, iya kan? Kita selalu hormat sama tamu. Tamu datang, ya kan? Monggo pinara. Kita kalau perlu kita pinjam dari tetangga. Pinjam gula, pinjam beras kalau perlu. Karena kita hormat sama tamu. Benar nggak? Ini sifat kita. Bangsa-bangsa lain belum tentu sama dengan kita. Saya cukup lama besar di barat. Saya faham kadang-kadang budaya mereka berbeda. Ya tidak salah, mungkin iklimnya berbeda, ya kan? Jadi saya pernah diundang oleh teman saya waktu saya sekolah. Prabowo belajar di rumah saya nanti sore. Oh baik, oke. Jadi saya ikut dia ke rumah dia, diajak belajar. Waktunya itu jam 6 sore. Waktu saya masuk ke rumahnya, keluarga dia sedang makan di meja makan. Dia bawa saya ke kamar. Prabowo, kok di sini ya? Ini buku-buku, kok belajar? Saya makan dulu sama keluarga saya. Kita kan aneh, ya kan? Tapi dia tidak salah. Loh, saya ajak kamu ke rumah saya untuk belajar, bukan untuk makan. Oh, saya belajar budaya mereka, gitu. Kamu kan sudah dikasih makan oleh orang tuamu. Ini saya makan dengan orang tua saya. Jadi tunggu ya, saya makan dulu. Kita kan tidak bisa. Sifat kita tidak bisa. Kita lagi makan, ada orang datang. Ini. Nah, saking baiknya kita didatangi. Nusantara ini didatangi dari ratusan tahun. Spanyol datang, Portugal datang, Perancis datang, Inggris datang, Belanda datang, habis itu nggak mau pulang-pulang. Datang pertama dia mau dagang. Dia minta izin ke sultan-sultan kita. Pangeran-pangeran kita, dia mau dagang. Sultan Banten, bolehkah kita dagang? Oh, dagang boleh. Bolehkah kita buka pos dagang di sini? Boleh. Begitu dikasih izin pos dagang, boleh enggak saya bikin tembok? Oh, boleh. Lama-lama temboknya tambah tebal. Pos itu jadi benteng. Habis itu, boleh enggak saya bikin pelabuhan? Lama-lama dia kuasai kerajaan kita. Jadi pelajaran sejarah ini menurut pendapat saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pelajaran sejarah itu masih berlaku sampai sekarang. Sekarang dia tidak pakai lagi nama-nama seperti itu. VOC dulu kan, sekarang nggak pakai VOC. Sekarang pakai macam-macam lah, ya kan? Perusahaan ini, perusahaan itu, bank ini, bank itu. Tapi ujungnya sama, dia mau kuasai kekayaan kita. Nah, di sini banyak ahli pakar, banyak tokoh, banyak birokrat kita, banyak pejabat kita, banyak pemimpin politik kita tidak terlalu sadar. Dan apa yang mereka lancarkan? Jelas, sangat jelas mereka lancarkan politik yang namanya divida et impera. Pecah, kuasai. Pecah, berkuasa.
diveda et impera, dan sampai sekarang masih berlaku. Kalau kita lihat, maaf, ya ini kita bicara di antara kita, logikanya, kalau kita lihat sekian puluh negara Arab dengan satu bahasa Arab, satu agama Islam, dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, di Irak, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Abu Dhabi, di Libya, di Sudan. Harusnya 22 negara itu kalau bersatu menjadi superpower yang luar biasa. Tapi kita juga harus akui, banyak tidak bisa bersatu. Bahkan yang kita kadang-kadang bingung, di antara saudara-saudara kita yang sama-sama Muslim, yang sama-sama Arab, bisa perang di antara mereka. Apa yang kita lihat di Libya, perang sampai sekarang, perang saudara. Apa yang kita lihat di Sudan, perang saudara. Di antara dua jenderal, satu panglima dan satu wakil panglima. Mungkin yang wakil panglima pengen jadi panglima, ya kan? Yang panglima nggak kepingin turun, perang. Syukur alhamdulillah di bangsa Indonesia ini, jenderal-jenderal kita, panglima-panglima kita setia kepada bangsa, negara, rakyat, dan undang-undang dasar. Bapak-bapak sebagian besar sudah kenal saya lama, kira-kira kan begitu. Saya dulu pun pernah dituduh mau kudeta. Iya kan? Prabowo mau kudeta, mau ambil alih negara, karena dia panglima, punya pasukan tempur yang paling banyak. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion, tempur semua. Iya kan? Kawan dekat saya, Panglima Kodam Jaya, Safri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik, masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Saudara-saudara, saya maju. Saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Saya ingin diberi mandat. Saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini. Karena saya merasa bahwa saya faham, saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Saya faham bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena itu saya terus berjuang, tapi di atas jalan yang benar, di atas jalan undang-undang dasar. Saya datang di hadapan rakyat dan saya minta mandat. Kalau rakyat memberi mandat kepada saya siap bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Kalau rakyat tidak memberi mandat, ya tidak ada masalah. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Agak aneh ini ulama ini. Kok ketawa ya?
Iya kan? Jadi saya maju minta mandat, tidak dikasih, ya sudah. Iya kan? Ada kesempatan lagi, maju lagi, minta mandat lagi. Nggak dikasih lagi. Iya kan? Tapi saya lihat, kok masalahnya masih sama ya? Masalahnya adalah kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya bikin buku. Berapa buku saya buat? Saya bikin buku, menurut saya buku itu bagus, tapi nggak laku. Ini aneh nih, ulama kalau nggak laku dia ketawa lagi. Aduh, buku saya nggak laku, sedih dong. Jadi rupanya buku yang bagus memang belum tentu laku, ya kan? Saya belajar lagi, bikin buku lagi. Akhirnya karena mungkin nggak laku-laku, ya sudahlah. Aku bikin buku, aku bagi-bagi saja gitu. Tapi saya belajar sekarang, bikin buku jangan terlalu jelimet. Bikin buku harus banyak gambarnya. Bagaimana Prof? Ini profesor sama juga ini sama saya, ya kan? Prof, Pak Jafar Hafsah, bagaimana ini? Ini banyak profesor di sini. Saya kira mengalami nasib sama saya gitu ya. Bukunya sudah bagus-bagus, sudah ya. Kalau saya, alhamdulillah karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepat-cepat, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4, nggak jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan? Saya sedih juga itu, ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha. Dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, mungkin itu maksudnya yang maha kuasa. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara.
Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini. Kecewa saya, waduh, ya masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali kan saya enggak. Dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata, ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi. Waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Saya belajar politik di Indonesia ini mungkin ilmu politik saya paling lama dan paling mahal. Kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1, tambah 2 tahun S2. Tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3. Jadi 4, 2, 2. 8 tahun atau 9 tahun menjadi doktor. 8 atau 9 tahun. Saya belajar politik dari tahun 2003, 2003, 2004 sampai sekarang 20 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Jadi waktu awal-awal saya belajar politik, ini boleh ya, saya boleh bicara Pak? Kapan lagi saya bicara di hadapan ratusan ulama ya? Ya tapi salah panitia sendiri, kenapa undang saya gitu. Kalau Prabowo dikasih podium, dikasih mic, itu nggak bisa pidato sebentar. Jadi salah sendiri ngundang saya. Mudah-mudahan bisa tahan. Tapi begini, benar. Jadi ternyata waktu saya belajar politik, saya mengira politik itu ya, datang, bikin konsep visi misi yang bagus, iya kan? Habis itu orang, oh visi misinya bagus, yuk pilih dia. Ternyata politik di Indonesia nggak seperti itu. Pertama kali saya berada di sebuah partai politik, saya nggak sebut nama partai itulah, nggak enak. Pertama kali saya masuk, partai itu membuat konvensi. Dengan semangat saya ikut konvensi itu. Kenapa? Enggak, saya enggak sebut partainya. Terserah, kalian boleh nebak-nebak. Saya ikut keliling Indonesia dan waktu itu yang ikut sama saya itu ya banyak tokoh juga. Termasuk Pak Nurkolis Majid waktu itu. Jadi kita diundang di tiap provinsi ya, memberi visi dan misi. Memberi visi dan misi. Pak Nurkolis bicara, saya bicara sebenarnya. Habis itu tanya jawab. Tahu-tahu dari belakang ada yang berdiri bicara ke Pak Nurkolis. Pak Profesor, benar yang Bapak sampaikan. Benar sekali. Kami setuju, tapi ini kami ingin yang konkret. Apa yang konkret? Kan? Saya juga belajar juga apa maksudnya konkret. Jadi Pak Profesor, dalam politik ini kita yang penting adalah kredibilitas. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah akseptabilitas.
Tapi yang penting adalah isi tas. Pak Nurkolis kan orang profesor yang idealis, ya kan? Marah-marah itu. Apa maksudnya isi tas? Oh, saya belajar. Oh, begitu, ya kan? Alhasil memang demikian, ya. Nah, demokrasi yang kita bicara, ternyata demokrasi itu tidak gampang. Demokrasi itu sangat mahal. Dan banyak rakyat kita yang hidupnya sangat susah. Dan karena itulah kita harus waspada. Justru karena rakyat kita susah, mungkin saja ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengatur bangsa kita, republik kita, dengan cara-cara yang kita sudah mengerti semua. Jadi bapak-bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah, dari sekian puluh tahun kita sampai hari ini, sebagai bangsa dan negara kita pernah mengalami goncangan-goncangan yang besar. Sebelum merdeka kita dijajah oleh bangsa lain. Kita dianggap hina. Kita dianggap lebih rendah dari anjing. Ini benar. Ini kita rasakan. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang. Jangan saudara mengira kita dapat kemerdekaan ini dengan gampang. Tahun 78 saya sering cerita. Tahun 78, ya. 30 Honden dulu baru Inlander. Dan ternyata Bapak buka aja sejarah kita. Buku-buku oleh Mokhtar Lubis dan sebagainya. Mereka mengalami di mana-mana. Kita tidak boleh di negara tanah air kita sendiri. Kita dianggap kelas berapa? Kita mengalami. Bapak-bapak kita mengalami, karena itulah kita berjuang melawan penjajahan itu. Dengan keringat darah dan air mata. Kita tidak terima kemerdekaan ini sebagai hadiah. Kita tidak terima kemerdekaan ini dengan hasil lobby. Tidak. Dengan keringat darah dan air mata. Ribuan korban. Dan banyak ulama dan kiai yang memimpin perjuangan ini, saudara-saudara sekalian.